Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, waktu, umur panjang, dan yang terpenting kita bisa memanfaatkan waktu, kesempatan, sisa umur ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umur panjang kalau tidak kita gunakan untuk beramal yang baik, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya nambah dosa saja kalau. Makanya alhamdulillah umur panjang, amalnya baik. Itulah yang disebut Rasulullah sebaik-baik manusia. Umurnya panjang, amalnya baik. Sedangkan seburuk-buruk manusia adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Itu seburuk-buruk manusia. Umurnya panjang, amalnya buruk. Nah, di tengah-tengah mesti ada yang umurnya pendek, amalnya baik. Ada yang umurnya pendek, amalnya buruk. Nah, yang terbaik adalah umurnya panjang, amalnya baik. Kepepet umurnya pendek, amalnya baik. Jangan sampai umurnya pendek, amalnya buruk. Yang paling nganyel mencet, umurnya panjang, ngamalnya buruk. Nah, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan sisa umur untuk beribadah pada Allah. Pada pagi hari ini kita sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kita mau mengkaji bagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengkaji surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. 6 ayat. Surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Kita baca lebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Kok kurang semangat? Ya, semangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola wa yakhshawna rabbahum
wa yakhafuna su'al hisab yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Mari kita pahami isinya, kandungannya ayat-ayat ini. Pertama, kalau dibaca dari awal, dari surat dari ayat 19, ayat 20, 21, 22 itu merupakan ciri ulul albab. Jadi ciri-ciri ulul albab. Siapa ulul albab itu? Orang yang bisa memadukan akal dan pikir, akal dan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi ulul albab itu orang yang bisa menggunakan akal dan hatinya untuk merenungkan, memahami, mengkaji, mengerti ayat atau kekuasaan Allah. Ginakaken akal kalih atine. Akal mikir, ati zikir. Akal, pikir, hati zikir. Dipadukan. Orang kerja cari uang, cari nafkah,
itu pikir, akal. Boleh yang namanya kerja cari uang, tetapi harus pakai hati, pakai zikir juga. Jalannya bagaimana? Caranya gimana kerjanya? Silahkan cari uang sebanyak-banyaknya, tetapi dengan cara yang benar. Niku naminipun memadukan antara pikir kalih zikir, akal dengan hatinya. Kalau hanya orang bekerja itu cari uang titik, menggunakan prinsip ekonomi. Kalau dalam ilmu ekonomi, modal sedikit, tenaga sedikit, tapi hasilnya banyak. Itu prinsip ekonomi. Ya, kalau hanya berpikir itu titik, orang itu hanya menggunakan akal tok. Harus dilanjutkan itu. Modalnya sedikit, tenaganya nggih sedikit, hasilnya banyak, tetapi dengan cara yang benar. Sing angel begini. Ya, dengan cara yang benar, tidak boleh menghalalkan segala cara. Ada pertanyaan itu, gimana caranya? Halal atau haram? Boleh atau tidak? Itu menggunakan zikir. Nah, makanya dengan mengkaji ini kita mewujudkan jadi orang yang ulul albab, orang yang menggunakan pikiran sekaligus menggunakan hati. Maka ayat 19 itu artinya, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, itu sama dengan orang yang buta? Apakah orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti itu sama, Pak? Sami mboten? Mboten. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab, itu mempertegas, Pak. Wong ngerti kalih wong sing ora ngerti niku jelas beda. Wong ngaji kalih mboten ngaji niku beda. Nggih mboten? Sama atau beda? Bapak-bapak, setelah istri panjenengan sebelum ngaji dengan setelah ngaji niku benten apa sami to? Lho sajak kok ragu-ragu. Garwane panjenengan itu setelah ngaji, kalau dibandingkan dengan sebelum ngaji, sami napa benten? Benten to nggih? Benten. Tambah sayang panjenengan? Nggih. Meneng ae ibu. Kalau ada istri dengan suaminya tidak taat, dengan suaminya mung banggel wae gitu, atau dengan suaminya nggur mamah dikandani kok ngeyel wae, oh dasar ora tahu ngaji. Tapi kalau ada istri yang sayang, ramah, bekti kepada suaminya, tiap pagi buatkan minuman ginastel, ngopak ngunjuk, tambahi goreng keintip. Istri kok sayang men pada suami, oh lah dasar istri sering pengajian. Ngaten Bu, tenane lagi. Saya balik tanya sama ibu-ibu, suami panjenengan Bu, sebelum pengajian dengan setelah pengajian sami napa benten? Benten nggih? Benten. Tambah lomo atau tambah cetil? Suami panjenengan ke panjenengan dengan ngaji niku tambah lomo napa tambah cetil? Kalau ada suami kok cetile ranjamak pada istri pada anak, pelitnya nggak main-main. Oh lah dasar suami ora tahu ngaji. Kalau ada suami terhadap istrinya kok lomo, karena paham
nafkah, infak, sedekah yang terbaik adalah pada keluarga. Jangan salah, Pak. Pada orang lain lumone ra jamak, malah istrinya ngemis-ngemis. Nah, enggak boleh. Istri, anak dilomoni dulu lah, dimandu pada keluarga, baru pada orang lain. Itu SOP-nya begitu. Itu orang yang tahu ngaji. Kalau ada seorang suami pada orang lain kok lomone orang jamak, pada istrinya cetil, niku napa? Ngalamat. Ya, ada istri orang malah lomo, istrinya sendiri cetil. Ya. Jadi itu ayat 19 cirinya ulul albab, atau namanya ulul albab itu orang yang bisa memahami ayat Allah, ngaji. Itulah ulul albab. Dan surat Ali Imran itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab adalah orang yang bisa zikir dan mikir. Ya, zikir beribadahnya ya. Kita sholat, zikir dan sebagainya itu, kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi itu. Itulah orang yang ulul albab. Nah, cirinya seperti apa pada ayat 20, 21, 22. Tapi kalau kita lihat ayat yang 23, 24, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang seperti pada ayat 20, 21, 22 itu nanti akan menempati surga namanya Jannatu Aden. Akan menghuni surga Aden. Dan di surga Aden itu akan bersama orang-orang yang soleh dari diantaranya ayah-ayah atau bapak-bapak mereka, suami atau istri mereka, dan anak turun mereka. Bapak-bapak sayang sama istri enggak? Masih sayang sama istri enggak? Sayang. Ibu-ibu masih sayang sama suami? Masih. Sampai kapan sayangnya? Kakek-kakek ninen-ninen? Hanya sampai tua? Enggak. Salah itu. Ya, sampai dunia akhirat, sampai di surga nanti. Ibu-ibu mau nggak ketemu suami lagi di surga? Bosan gitu. Bapak mau ya ketemu lagi sama istri di surga nanti? Ya, jadi keluarga kan bisa ketemu lagi di surga. Orang tua, anak, istri, cucu akan ketemu di surga dengan catatan ayat 20, 21, 22. Kita akan reuni Pak nanti di surga, keluarga reuni. Saya kok dirapatek srek. Yang bayangnya nganten anyar, yang nganten tua aja udah bosen karo bojone kok. Ketemu lagi di surga sudah enggak mau. Ya, kita berdoa lah mudah-mudahan kita bisa ketemu di surga. Saya pulang umroh kemarin ngantar jamaah dari Ar-Rahmah Tur Muhammadiyah wilayah. Hanya 18. Laki-lakinya hanya 5. Perempuannya 13, anak kecil 1. Dari 12 perempuan itu 6 diantaranya janda. Apa urusannya rondo? Ketika saya mengajak berdoa, namanya umroh itu kan intinya berdoa. Mari kita doakan keluarga kita masing-masing. Ibu-ibu mendoakan suami, mendoakan anak-anaknya yang di rumah, mendoakan orang tuanya. Gitu. Saya pikir, saya nggak tahu kalau mereka janda. Dia mengatakan, enggak Pak, saya nggak mau mendoakan keluarga. Loh kenapa?
Ya, kita di sini berdoa, ya doakanlah keluarga kita. Yang punya suami ya didoakan agar suaminya baik. Enggak mau, loh kok enggak mau? Suami saya minggat Pak sama perempuan lain. Waduh. Ya. Jadi ternyata broken ya, ternyata ya umrohnya sebagai problem solving. Cari ketenangan gitu. Karena di rumah stres gitu karena suaminya lari bersama perempuan dan perceraian terjadi. Nah, makanya mendoakan suami ya, dia doakan loh suaminya agar kembali, nggak mau kembali pulang tak pateni mateni suami ya. Nah itu kalau keluarga nggak harmonis, keluarga berantakan ya kadang-kadang doa saja dibatasi ya. Ya doa aja lah secara umum lah ya. Ya kita agar bisa ketemu di surga nanti itu ya kita harmonis, paling tidak ya di saat kita sayang ya, suami istri itu kalau manten anyar kan sudah sayangnya ranjama gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mau berdoa kan untuk berdoa agar ketemu di surga nanti gitu sama suami istri lagi gitu. Mau kan? Mau ya. Maka dibangun kasih sayangnya. Maka judulnya ini cirinya orang-orang yang akan ketemu lagi di surga bersama keluarga. Kalau ayat 19 cirinya ulul albab. Ayat 20, 21, 22. 21, 20, 21, 22 cirinya orang yang akan masuk ke surga Aden bersama keluarga. Nyaman, menyenangkan di surga Aden. Bagaimana itu di surga Aden? Ya. Malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Malaikat mengucapkan selamat, salam kepada orang-orang yang masuk ke surga Aden bersama keluarga itu. Selamat, bahagia karena kesabaranmu ketika di dunia. Sabar. Dalam keluarga banyak problem, banyak masalah, sabar gitu. Nah, mari kita renungkan ayat 20, 21, 22. Ada berapa poin itu yang jadi ciri atau kriteria orang yang ulil albab atau orang yang akan masuk surga bersama keluarga. Mari coba kita renungkan dan kita amalkan. Sudah saya rinci gitu. Pertama, ayat 20-nya alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah. Ayatnya janji Allah. Dalam tafsir janji itu ya segala janji, baik itu janji yang langsung pada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Karena pada hakikatnya janji kepada sama manusia adalah janji kepada Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Boleh nggak berjanji? Boleh, tetapi harus ditepati. Yang janji ora iso nepati wis ora sah janji, Pak. Maka janji itu boleh tapi dimakruhkan. Wis ora sah kokean janji. Karena nanti akan mudah melenjani atau mengkhianati janji. Sama dengan hutang. Hutang itu janji. Janji adalah hutang. Hukumnya hutang boleh enggak? Boleh, tapi harus nyaur. Yang kira-kira rasa nyaur rasa hutang. Karena hutang itu dekat dengan berbohong. Hutang itu dekat dengan berbohong, tidak mesti berbohong, tapi biasa berbohong. Aku utang ditmu, tak yutowe. Engko yen itu arisan tak sahur. Arisan we ora kok. Janji nanti dapat arisan nyaur ki piye ngono lho. Utang ditmu 5 yutoe sasi ngarep yen belanjan kok tak sahur. Nyambut gawe ora lho. Kok iso untuk yang belanjan itu mudah sekali.
ya, berjanji tapi tidak berpikir apakah saya bisa nepati atau tidak. Utang kok jadi hobi. Tempat saya banyak itu. Kalau ada pertemuan RT atau PKK atau ibu-ibu itu kan uang kas dipinjamkan. Yo, sinten sing ajeng utang. Pertemuan bulan depan dibalikke. Ada yang nambahi jasa, ada yang tidak. Kulo ngono ya. Sampai di luar saya tanya, lah kok utangnya dienggo napa to, Pak? Alah engko rak yo nek butuhe. Jadi belum berpikir tentang butuhnya untuk apa gitu. Wis utang sik, Pak. Engko rak yo nek butuhe gitu. Kowe nek kanggone gitu. Itu janganlah. Jadi utang itu yang kepepet, Pak. Punya butuh enggak ada baru utang. Itu nenek jagane gitu ya. Itu utang. Jadi kalau kita hanya kepepet ya banyak orang kepepet. Solusinya jangan hutang, yang ora duwe jagan sing nyaur malah tambah rekoso. Aslinya yang cara jujur jenengan diutang niku susah napa seneng to? Pak, Bu. Kagungan utang niku seneng napa susah? Do meneng ae aja do diutang kabeh ya. Sinten sing ora diutang ngacung? Lho ora nek sing ngacung. Ning umpama kula takoni sinten sing diutang ngoten tak ora ngacung ya. Memenuhi janji. Ya, janji boleh tapi harus ditepati. Misak itu janji. Maka nikah itu termasuk misakon ghalidhon. Janji yang kuat, Pak. Pernikahan itu janji yang kuat. Yang harus ditepati, harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada seorang suami yang tinggal gelanggang colong melayu, minggat ninggalke anak, ninggalke istri, itu berarti laki-laki yang tidak memenuhi janji. Orang yang tidak bertanggung jawab alias pengecut. Itu suami yang lari dari keluarganya. Kalau istri ada nggak istri yang lari dari keluarganya? Oh ada. Tetangga saya itu ada ini belum ketemu lari dari keluarganya. Ya, setelah ditanya ngapa kok minggat istrinya minggat. Cekcok kalih lanang sing lanang. Cekcok sama suaminya. Dipadu kalih sing lanang sak kampung ngerti kabeh. Karena minggat itu. Dicari ke orang tuanya nggak ada, biasanya purik. Tapi ini kok nggak ada. Ya mungkin masih dicari ya. Nesu kok lungo loh. Ibu-ibu itu kalau marah jangan pergi loh. Tidur saja di rumah itu. Nah, nanti suaminya biar nyarinya nyari di kamar gitu loh. Biasanya kalau marah itu ya jangan diimbangi marah nanti pada ayat berikutnya. Yang istrinya marah, suaminya marah, gayeng. Maka kalau ada salah satu yang marah jangan diimbangi marah. Bisa nggak kira-kira bapak-bapak suaminya istrinya marah lalu panjenengan sayang gitu bisa nggak? Nah kalau istrinya marah disayang saja lah. Ya dilus-lus. Apa neng ngelus-ngelusnya nganggo ditatusan ngono. Wis meneng ora. Harus disayang gitu ya. Kering kasih sayang akan menyebabkan percekcokan. Maka dibangun rumah tangga dengan kasih sayang. Jadi perjanjian harus ditepati, hutang harus dilunasi. Jangan suka janji, jangan suka utang. Ya, saya mengamati banyak keluarga berantakan karena faktor hutang. Saya pernah 1 bulan itu ada yang konsultasi ke rumah itu ada 4 orang, 3 pasang itu
istrinya seneng hutang, satu pasang suaminya yang seneng hutang. Terancam perceraian. 3:1. Kalau gitu suami sing seneng utang kalih istri sing seneng utang banyak mana? Istri. Bu, yen utang matur kalih kakunge nggih. Pomo kepepete utang niku ngendika kalih kakunge nggih. Engko ndak gawe kaget. Ada yang suami stres itu. Gara-gara istrinya suka utang nggak memberitahu suami padahal yang kerja suaminya saja. Tahu-tahu meledos itu hutangnya yang nggak banyak 30 juta. Suaminya stres, Bu. Ya, mungkin tidak sekedar singgo nyaur opo, tapi berpikirnya bojoku kok koyo ngene gitu loh. Utang kok di kampung di total kok sampai 30 juta padahal utangnya menten ngen bumbon-bumbon warung-warung kecil. Jadi hampir semua warung di sekitarnya itu diutangi kabeh. Ya, rak yo nganyake to nggendhek wis diutangi, Pak. Nggendhek. Kok iso ya gitu. Nah, di samping ada keluarga-keluarga diutangi semua. Jadi stresnya itu berpikir watake bojoku kok kaya ngene gitu. Yang duit mungkin bagi suaminya kepala sekolah mungkin ora patek kan yang tolong loyotane kok ndek bojo kok kaya ngene gawe isin. Lah ketahuan begitu. Ini stres suaminya. Nah, taran kalih kula, Pak. Niki mathuke kula pegat mboten, Pak. Waduh, pertanyaane angel men. Bojo kula ngeten iki apike kula pegat napa kula sabar-sabar kek. Ya jawabannya ya disabarke lah yen iso didandani. Nggih, niku kan faktornya cuma 2 kan. Seneng utang, nggih, seneng utang itu masalah. Isora itu didandani gitu. 2 nyaur utang, isora nyaur utang. Ya nyaur utang iso lah dandani iso enggak gitu. Istrinya didandani. Ya sangguplah menghentikan kesukaan. Nah, ya saiki dilunasi kabeh. Istrinya wis sore tok blonjo wae ya, blonjo dhewe aku. Dan yang terpenting jenengan mawas diri, Pak. Kok bojomu utange mbok blonjo pira saben dinane aku. Ya, ternyata jane wis diblonjo sudah dikasih uang cukup wis jane. Ya cukupnya mungkin cukup untuk keluarga itu. Makanya bapak-bapak itu sing lomo nyang garwane, Pak. Engko ndak istrinya utang. Ibu-ibu sehari jenengan itu cara untuk makan, minum dan kebutuhan keluarga itu jane butuhe pira, Bu? Manghitung. Nah, mungkin matur kali kakmu api-apian aten itu. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Metune luwih akeh timbang pemasukane. Memang kita harus hemat. Gemi itu harus, ning aja cetil. Gemi kalih cetil niku beda. Boros kalih lomo niku beda. Nggih, sing lomo aja boros. Sing gemi aja cetil. Wis mangcake dhewe niku pripun. Cermatlah dalam keluarga. Yen ora butuh ya aja tuku. Ibu-ibu itu belanja barangnya nuruti seneng kok. Ora nuruti butuh nih nuruti seneng. Ora butuh barang kok ya tuku lho. Nah seneng kok. Nah, apa nanggen nuruti seneng ngoten niku ya wis iso entek omah entek sawah lho. Ya, makanya harus cermat ya dalam keluarga. Jangan sampai nanti keluarga berantakan. Ngoten nggih, sepakat nggih. Untuk menih janji ini nggih, janji nikah, janji apapun kita tepati. Keluarga yang bisa menepati janji, maka besok insya Allah kita akan ketemu di surga Aden. Kemudian yang kedua, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Ini tafsirnya juga luas. Silaturahmi. Ada menyambung, ini menyambung hubungan kita kepada Allah dengan
mentaatinya. Ada menghubungani silaturahmi pada sesama, pada orang tua, pada suami istri dalam keluarga. Apa sih silaturahmi itu? Nyambung kasih sayang. Bapak-bapak, suami harus sayang pada istri. Istri harus sayang pada suami. Kalau pada suatu saat agak retak, sambung itu. Boleh kok. Ya, kadang kalau cekcok gitu, gendro. Tapi jangan sampai fatal. Ya, gendro, crash atau ada masalah ya biasa. Tapi diselesaikan dengan baik. Ya, jangan sampai bertengkar kayak musuhan. Antem-anteman, suami istri antem-anteman. Sing lanang dibanting, buak, pas sing wedok rasa. Janganlah. Jadi suami jangan cengkilingan pada istri, istri ya jangan memukul atau cengkilingan pada suami. Moro tangannya itu dihindari, walaupun pada dasarnya boleh. Ya, wallati takhafuna nusuzahuna fa'iduna, yang terakhir wadribuhun. Nah, kalau istri itu durhaka, nusus, langkah pertama silakan dinasihati dengan baik. Nasihat itu pertama. Suami harus menasihati istrinya secara baik. Dinasihati kok ngeyel, tetap bergudul, diberi sanksi moral. Kalau dalam ayatnya itu tinggalkan tempat tidurnya, pisah tempat tidurnya. Normalnya istri yang ditinggal, dipisah turune gitu, itu beban berat bagi istri, Pak, tersiksa. Tapi sekarang kan enggak, ditinggal turunnya kan malah beneran ya Bu ya. Ora dimori turu kan beneran gitu, ora jadi sanksi. Tinggal turu kok ngeyel, baru boleh dipukul, tapi jangan memukul yang membahayakan. Ya, larangan memukul wajah. Ya, larangan memukul wajah istri. Jadi itu berbahaya, berarti ada batasnya untuk memukul. Itu boleh. Tapi ayat ini bukan untuk istri loh. Istri menasihati suami, istri meninggalkan tidur suami, istri memukul tidak. Ini hanya perintah pada suami. Kalau istri itu nusus, mesti sudah terima ibu-ibu. Ya, oke, yang terpenting adalah sambung silaturahim dalam keluarga. Pada orang tua kita sering-sering silaturahim. Anak, orang tua nyambung kasih sayang. Ya, kasih sayang harus dibiasakan dalam keluarga. Tidak boleh ada keretakan atau krisis kasih sayang. Kata orang dunia luar, Eropa itu keluarganya sudah krisis kasih sayang, Pak. Jadi suami istri itu jarang ketemu, Pak. Ya, kerja masing-masing kerja, pulangnya berangkatnya pagi, pulangnya malam. Jarang ketemu. Ya, kadang-kadang ketemu 1 minggu sekali masuk hotel. Suami istri, boleh. Tapi jarang ketemu. Bagaimana nasib anak-anaknya? Anak-anak lebih sering tidak ketemu. Serahkan pembantu. Nah, akhirnya dalam keluarga itu kering kasih sayang. Ya, kering, miskin, kasih sayang. Kalau keluarga itu kering kasih sayang, maka akan ada pelarian. Pelarian apa? Untuk mencari kasih sayang. Anak-anak lari dari rumah, muncul geng-geng, kelompok-kelompok negatif. Untuk apa? Cari kasih sayang di situ. Maka anak-anak remaja banyak kan, siang malam bergerombol, begadangan atau ya jalan-jalan dan sebagainya itu. Karena apa? Cari kasih sayang. Di rumah tidak ada kasih sayang lagi. Sudah nggak pernah ketemu dengan orang tua. Di sekolah juga nggak kerasan, Pak. Ya, di sekolah maunya keluar, nyambung kasih sayang, dolan itu, Pak. Jadi kalau anak-anak itu sering dolan,
gerombol-gerombolan itu paling banyak memang ada problem keluarga. Di rumahnya miskin kasih sayang. Ini Bapak Ibu jangan bangga sudah menyekolahkan anaknya mungkin di madrasah atau di sekolah yang tanpa islami, kemudian jenengan tidak peduli lagi tentang pendidikan anak. Bisa jadi anak itu terpengaruh oleh lingkungan, karena lingkungan lebih banyak menawarkan kasih sayang daripada di dalam rumah. Maka monggo disambung kasih sayangnya. Sering saya tanya pada Bapak Ibu yang konflik, Pak, aslinya jane jenengan si sayang kali garwane mboten. Banyak Bu jawaban yang biasa tapi jelas-jelas itu salah kalau dalam tinjauan kasih sayang. Oh alah Pak, umpama kula niku mboten mesake anak-anak, pun bubar kalau mben Pak, pun kula pegat bojone. Nek gandeng kula ya mesake bocah-bocah niku wis kula sabar-sabarke. Saya pertahankan rumah tangga saya. Kalimat ini kan sebenarnya bagus Pak, tapi salah Pak. Coba kita bertahan dalam keluarga yang sudah tidak dijalin rasa kasih sayang lagi, mong betek-beteke mesake anak. Suami istri di rumah itu nggak pernah tegur sapa. Apa meneh kok senyum ketemu istrinya, suaminya enggak. Pokoknya mau dibetah-betahke, buah tekan kapan. Bahkan ada yang pisah ranjang tapi masih dalam serumah. Ngono kok ya betah urip ya. Ini kan karena hanya katanya mempertahankan keluarga. Ini salah. Kasih sayang itu penting, Pak. Ya, kasih sayang itu penting. Kalau dalam rumah sudah tidak ada kasih sayang, ya sudah itu kaya nek neraka, Pak, ya nek punjara lah. Saya pernah meruqyah, mendoakan istri yang sedang stres di rumah sakit di Puriwaloyo, tempat orang stres ya, sakit, ditunggu oleh ibunya. Kenapa Bu, putrinya kok stres kayak begini? Jawabannya, suaminya galak, suaminya cengkilingan Pak, sering ngoplok ke istri. Bahkan terakhir malah minta rumah pada istri. Dan istri nggak punya rumah, kan minta saya orang tua ibu. Sampai stres seperti itu. Si perempuan, si istri, anaknya mendengar ibunya jawab gitu. Ibu cangkemnya menengrah. Malah nyangkem ibu. Saya dekati, Mbak, itu siapa? Ibu. Lah tahu ibu kok mbok cangkem kayak gitu. Saya jelaskan posisi ibu. Anak harus menghormati ibu, istri harus menghormati suami, suami harus menyayangi istri. Saya jelaskan panjang gitu. Terhadap keluarga, masalah keluarga ya yang sabar. Ada masalah ya dirembuk bareng-bareng ya. Akhirnya saya tutup dengan saran saya, nasihat saya itu dengan kalimat yang romantis. Sabar ya sayang, saya bilang gitu. Sabar ya sayang. Langsung sembuh, Pak. Mendengar kata sabar ya sayang gitu tuh langsung sembuh dia. Ya, langsung pulang. Ada orang Cilacap di Solo. Kesimpulan saya gitu. Oh, perempuan ini haus kata sayang, Pak. Karena memang di rumah tidak pernah mendengar dari suaminya kata sayang gitu. Ya Bu, bapak-bapak tolong istrinya disayang Pak. Ya panggil saja istri sayang gitu. Kalau suami nggak pernah menyayang istri nggak pernah mendengar kata sayang, awas istrinya stres nanti. Karena haus kasih sayang. Ibu-ibu pernah panggil suaminya sayang itu? Pernah. Suami pernah manggil istrinya sayang? Ya, silaturahmi, sambung kasih sayang dalam keluarga.
Suami sayang istri, istri sayang suami, orang tua sayang pada anaknya. Siap? Siap ketemu di surga Aden? Kemudian yang ketiga, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Ada dua, takut dosa dan takut hari pembalasan. Itu sama itu. Maka cirinya nanti 7, kalau itu dipisah jadi 8. Ya, takut kepada Allah, takut terhadap siksanya, takut pada hari pembalasan. Tanamkan keluarga motivasi takut pada Allah. Takut dosa itu penting. Ingin pahala, ingin surga itu penting. Bapak-bapak, aktivitas panjenengan dalam keluarga itu dimotivasi seneng ganjaran, seneng surga, takut dosa, takut neraka. Mengapa bapak-bapak kok sayang pada istri dan anak-anak? Karena saya ingin surga. Karena saya ingin pahala. Mengapa bapak-bapak kok sabar telaten ngopeni anak bojo? Padahal jane soro nafsu gitu jane wis jeleh itu. Mengapa? Karena saya takut neraka kalau sampai meninggalkan istri, meninggalkan anak. Mengapa bapak-bapak menafkahi istri, menafkahi anak? Karena saya ingin pahala, saya ingin surga. Kalau saya tidak menafkahi istri, menafkahi anak, saya dosa, masuk neraka. Motivasi itu penting, Pak. Ibu-ibu sama, Bu. Mengapa jenengan sabar telaten sayang pada suami? Kadang-kadang suami yo nganyelke. Mengapa jenengan betah menyayangi suami, bekti sama suami, ngelayani suami? Karena istri ingin masuk surga, takut neraka. Sudah motivasi tertinggi itu. Mengapa anak-anak harus bekti pada orang tua? Karena anak ingin masuk surga, takut pada neraka. Mengapa orang tua mendidik anaknya dengan baik? Karena orang tua ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Sudah, kalau seperti itu motivasinya sudah insya Allah aman. Le, aja ngapusi le, ndak dosa. Dosa itu yang neraka. Wong sing jujur ta nduk. Jujur ki ganjarane gede, yang suar. Motivasinya begitu, jangan aja ngapusi lho, konangan polisi awas lho. Kok ngerti wedeni polisi kok. Pomone kok yen kowe tumindak ngene-ngene oh gondo gendruwo lho le. Takut-takuti gendruwo. Coba takutnya hanya kepada Allah, takut-takuti dosa biar ingin masuk surga. Bisa enggak Bapak Ibu memotivasi dalam keluarga? Suami motivasi istri, suami motivasi anak. Tapi motivasinya adalah takut dosa dan ingin pahala, takut neraka dan ingin surga. Di rumah tangga biasalah bicara tentang surga. Ya, biasalah bicara tentang neraka, tentang dosa. Paham nggih? Jadi kalau ada anak yang kira-kira ngomong nyelemong yang enggak bener gitu. Le, ngono kuwi dosa le. Matur sama bapak sama ibu kok kasar gitu dosa. Jangan ngomong begitulah. Membentak sama orang tua itu dosa. Nah, jadi ditekati dengan pendekatan dosa itu. Kemudian yang keempat, dan orang-orang yang sabar. Nah, dan motivasi sabarnya mencari ridha Allah. Kalau dalam keluarga saya yakinlah banyak masalah, banyak tantangan, tapi hadapilah semua masalah itu dengan sabar. Siap. Kemudian yang kelima, mendirikan sholat. Monggo dalam keluarga dikondisikan sholat itu aktivitas yang paling utama dalam keluarga. Kerja ya kerja, oke. Belajar ya belajar, oke. Tapi kalau sudah mendengar azan, semua aktivitas dalam keluarga hentikan.
TV matikan. Ya, sing kerja-kerja semua berhenti, jenggelek semua, tunaikan sholat. Bisa? Sakit ngaten niku? Jadi sholat itu bersuara dalam rumah tangga kita. Sebelum subuh saya bengok-bengok, ayo sholat. Godoki semua kamar anak itu, ayo sholat. Biasa saya kira. Semua kita bangunkan semua. Nah, biar tonggo krungu yo ben. Kita melu-melu. Ayo sholat ya pancen gen krungu. Tonggo sing cedhak atau tritis itu. Dirikan sholat dengan baik. Saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan sholat. Ya, bapak-bapak sholat ke masjid. Istri mengingatkan. Boleh istri menemani suami ke masjid. Ya, temani suami. Tapi jangan sampai suami nemani istri di rumah. Suami ranyang masjid ngopo ngancani istri di rumah, jangan. Ya, tapi istri nemani suami ke masjid bagus. Ngancani suami ke masjid gitu ya. Ada pertanyaan ini. Gimana sholatnya ibu-ibu perempuan di waktu Jumatan? Ya, memang suami harus ke Jumatan, dan itu untuk laki-laki kan Jumatan. Gimana istri kalau tidak Jumatan sholatnya gimana? Gitu ya. Itu ada perbedaan pendapat Bu. Saya orang Muhammadiyah, pendekatan saya Muhammadiyah. Ada yang NU, pendekatan NU sama Muhammadiyah dan NU. Bagi yang tidak sholat Jumat kembali kepada asalnya sholat duhur. Itu pandangan Muhammadiyah maupun pendapat NU. Yang tidak sholat Jumat kembali ke asalnya yaitu sholat duhur 4 rakaat. Tapi menurut Profesor Hasbi Asyidiki itu tetap 2 rakaat tetap sholat Jumat walaupun tidak berjamaah di masjid. Pendapat-pendapat pribadi banyak. MTA mungkin pendapatnya seperti ini. Jadi bagi yang tidak bisa sholat ke masjid tetap sholat Jumat di rumah. Saya pernah mengamalkan begitu. Ya, tidak sholat Jumat secara sakit, maka sholatnya ya 2 rakaat di rumah karena sholat Jumat. Yang dipakai adalah tidak ada sholat duhur pada hari Jumat. Tapi saya lacak juga nggak ada dalilnya. Entah dari mana dalil itu. Tidak ada sholat Jumat di hari, tidak ada sholat duhur di hari Jumat. Nah, itu yang dipakai itu, tapi saya juga belum menemukan. Ngeten ya Ibu. Jadi kalau jenengan ya amannya ngikuti ulama-ulama Muhammadiyah dan NU, kalau tidak sholat Jumat ke masjid itu sholatnya sholat duhur 4 rakaat. Tapi kalau jenengan mau ngikuti pendapat-pendapat misal Profesor Hasbi Asyidiki atau pendapat MTA mungkin ya itu ya, saya tidak tahu, MTA kan juga sering berubah. Ya, kalau dulu ada pemahaman seperti itu, sholatnya kalau misalnya musafir atau sedang sakit atau ibu-ibu kan yang boleh tidak Jumatan ke masjid kan perempuan, anak-anak, ya termasuk musafir itu hadis tersendiri, orang sakit dan belum balik. Itu tidak sholat Jumat ke masjid, boleh tidak sholat ke masjid. Ngaten nggih Bu, ini pertanyaannya. Oke, sudah saya jawab, nanti tidak lupa. Yang keenam, menafkahkan sebagian rezeki. Di rumah tangga tolong ya dibiasakan dibangun ya latihan dermawan. Anak-anak dilatih lomo Bu, jangan dilatih dermis. Dermis person dermis, jaluan. Jaluan. En maringi sangu yang anak itu kandhani. Yang jajan kancane ditawani. Sekarang itu anak-anak sekolah itu saya cuma berpikir karakternya kurang bagus Bu. Jadi jajan itu ya sendiri, temannya nggak jajan ya sudah mangan ya enak wae. Kalau saya kok nggak nyaman Bu. Makan sendiri, teman di sampingnya nggak makan kok rumah saku ya nggak nyaman kok gitu. Tapi sekarang udah kayak biasa gitu. Sama dengan guru itu. Ya, guru itu bawa makanan dari rumah tuh nanti sampai di sekolah makan, yang lainnya nggak makan kok ya enak men ya.
Ada saya tanya, yuk Bu, Bu, saya gitu, saya sindir gitu itu, ya nggak terasa. Ya, mbok yo nawan-nawani lah, paling tidak nawan-nawani gitu ya. Jangan membiasakan individualis. Ya, jiwa itu kalau dipupuk nanti ya akhirnya dia akan tidak peduli dengan orang lain. Itu Bung ya. Jadi makan bersama itu kan penting. Makan itu berjamaah. Ya, jangan makan sendiri di tengah-tengah orang banyak gitu. Itu nggak baik. Makan sendiri di tengah-tengah orang banyak. Nah, kalau makan bersama silakan, nanti habis ini makan bersama gitu ya. Kalau ada. Yang terakhir ini bisa nggak ini menolak kejahatan dengan kebaikan? Yang diapii ngapii wis pas, Mak. Diapii ngapii. Nah, niki dieleki balesane ngapii, iso enggak gitu? Wah, iki yo 1001 nih, sifat yang mulia. Ya sudahlah, dalam keluarga saudara saja dulu. Ya, suami marah istri jangan balas marah, istri marah suami jangan membalas marah. Kalau ada suami yang salah kita ngapi, diapii lah. Istri ngapii suami, istri nganyel ke suami ini ngapi. Ya sudah, nanti gak akan cerai. Orang cerai itu kata Abdullah bin Ja'far, orang cerai itu diantaranya adalah orang atau unsur rumah tangga itu golek menangi dewi, sombong, angkuh, dan mencari menangnya sendiri, benernya sendiri. Maka konsep Rasulullah dalam rumah tangga itu idza aradallahu fi ahli baitin khairan, keluarga itu ingin baik kalau orang itu bisa melihat kesalahannya sendiri dan dia mengakui kesalahannya dan minta maaf. Mang praktekin iki Pak Bu, suami istri. Yen kira-kira jenengan ngotot arep padu bertengkar, coba sekarang rebutan njaluk ngapura. Suami cepet-cepet, Dek aku sing salah njaluk ngapura. Istri balik sama, orang Mas aku sing salah aku njaluk ngapura. Jadi nggak bertengkar, nggak jadi. Nah, tapi kalau ngotot-ototan, suami aku sing bener, istri aku sing bener, maka pintu perceraian terbuka. Kata Abdullah bin Ja'far gitu, perceraian itu disebabkan karena suami atau istri ngotot-ototan golek bener. Betul nggak? Nah, makanya mudah-mudahlah minta maaf dalam keluarga. Minta maaf, dibiasakan, anak-anak juga gitu. Kalau keliru salah minta maaf, dibiasakan. Insyaallah aman ya itu. Rasa itu ada 7 ciri ulil albab dan ciri keluarga yang nanti akan bisa reuni di dalam surga. Anten. Siap? Siap 7 itu? Memenuhi janji silaturahim, kemudian yang ketiga takut pada Allah, 4 orang yang sabar, 5 sholat, 6 nafkah ya, menafkahkan rezeki, yang ke-7 adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Insyaallah dengan begitu kita akan masuk surga Aden, kita ketemu sama keluarga yang kita sayangi. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sakit kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Semoga rezeki kita lancar, bagi rezeki yang sempit mudah-mudahan Allah meluaskan rezekinya, melapangkan rezekinya dan diberi rezeki yang halal thayyib. Amin ya robbal alamin. Keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Negeri kita, bangsa kita mudah-mudahan menjadi qaryah thayyibah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga pilkada lancar, kita dapat pemimpin yang terbaik yang bisa peduli dengan umat Islam, memperjuangkan umat Islam, baik itu bupati maupun gubernur. Mudah-mudahan lancar nanti tanggal 27 November. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma rabbana sa'adil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.